Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus di siang yang penuh sukacita dan berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita dapat memberikan like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini boleh berkembang, dan seperti misi kita di tahun ini, kita dapat memiliki 10.000 subscriber untuk channel tercinta kita ini. Mari saudara-saudara, saya berikan kesempatan 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada setiap saudara-saudara semua yang sudah memberikan komen, like, share, dan subscribe. Saya yakin dan percaya setiap komen, like, dan share serta subscribe saudara-saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari setiap saudara-saudara kita siang hari ini datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya siang hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita siapkan hati pikiran kita karena kita akan lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami siap memuji menyembah namamu, kami rindu menyenangkan hatimu melalui puji-pujian pada siang hari ini. Hadirlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami menyembah, oh bagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami yang berseru-seru kepada nama-Mu. Karena itulah janji-Mu dalam hidup kami. Ketika kami mengetok pintu, maka Engkau sendiri yang akan membukakan setiap pintu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segenap pujian penyembahan kami, agar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena hanya inilah yang dapat kami lakukan, karena kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Hati kami, pujian-pujian kami, waktu kami, tenaga kami, dan persembahan materi kami. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu. Dan kami tahu semuanya ini tidak cukup. Tetapi oleh karena anugerah-Mu saja Engkau melayakkan segenap penyembahan dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap menara, pemirsa menara doa siang hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Agar Engkau memberkati dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, mengalir di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya mereka akan Tuhan terus naik. Tuhan buat mereka akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan mereka akan terus melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yakin dan percaya pertumbuhan iman terjadi atas setiap seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi secara rohani. Bertumbuh lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami, setiap keluh kesah kami, setiap kekhawatiran kami. Engkau sendiri yang mendengarnya dan Engkau akan memberikan jawaban bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu inilah yang akan membuat kami kuat. Firman-Mu inilah yang akan menuntun kami. Firman-Mu inilah yang akan mengenyangkan kerohanian kami. Sehingga Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami yakin dan percaya kami boleh seturut dengan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Urapi kami semua, patahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat yang ingin mencuri benih firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita semua untuk jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan supaya target kita 1000 subscriber di akhir tahun dapat terpenuhi. Dan ada berita bahagia bagi setiap kita semua di bulan ini saudara-saudara. Kemarin maksud saya akhir bulan kemarin kita sudah berhasil menambahkan 9 subscriber. Kalau saya pastikan dulu. Ya betul, kita sudah berhasil menambahkan 29 subscriber baru di AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terus untuk memberikan share, komen, like, dan subscribe sehingga channel ini dapat terus berkembang. Dan jangan lupa saudara-saudara, bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk memberkati kehidupan para hamba-hamba Tuhan, saya dorong untuk saudara-saudara dapat memberikan persembahan, karena persembahan yang saudara tabur, saudara-saudara sebetulnya bukan memberikan kepada manusia, tetapi persembahan yang saudara-saudara berikan, itu saudara-saudara berikan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara-saudara menabur, apa yang saudara tabur pasti akan saudara-saudara tuai. Karena itulah janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya ingin berterima kasih juga kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mungkin melalui rekening Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang saya juga tidak tahu apakah saudara-saudara memang sudah memberikan apa belum, tetapi saya percaya saudara-saudara orang yang murah hati, saudara-saudara pasti menabur. Dan kalau saudara-saudara sudah memberikan, saya memberikan ucapan terima kasih. Dan terlebih yang kepada saya, yang memasuk rekening saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau saya tahu saudara-saudara sudah menabur di rekening saya, maka saya akan menyebutkan nama saudara-saudara yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tanpa menyebutkan nominal, karena saya yakin dan percaya bukan soal nominalnya, tetapi soal kerelaan hati, soal memberikan pengorbanan ya dari harta kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk support dari saudara-saudara. Doakan supaya kami terus dapat tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Sabar Menantikan Janji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 16 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat setiap pemirsa dan setiap pemirsa dapat memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca menceritakan seorang istri yang bernama Sarah. Sarah adalah istri dari Bapak Abraham, istri pertama, istri sah. Pada waktu itu Tuhan menjanjikan bahwa Abram dan Sarah akan diberikan keturunan sebanyak di langit, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi pantai. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Bertahun-tahun Sarah menantikan anak, Sarah tidak juga mendapatkan anak. Sampai pada ayat ini dikatakan setelah Abraham berada 10 tahun di tanah Kanaan, Sarah pun tetap belum punya anak. Sehingga apa yang dilakukan Sarah? Sarah melakukan caranya sendiri. Dia mengambil budaknya atau hambanya yang bernama Hagar untuk diberikan kepada Abram
menjadi istri Abraham. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Hagar menjadi istrinya Abraham yang kedua, enggak lama Hagarnya punya anak. Ketika Hagarnya punya anak, Hagar mulai merasa sombong. Dia mulai memandang rendah Sarah, istri sah, istri pertama Abraham. Dan Sarah mulai menyalahkan Abraham. Dia mengatakan, Abraham, ini semua karena salahmu. Sekarang Hagar memandang rendah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kalau kita menantikan janji Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Sebab kalau kita tidak sabar Bapak Ibu, pasti kita akan mengalami penyesalan. Seperti yang dialami oleh Sarah. Dia melakukan caranya sendiri karena tidak sabar menantikan janji Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sarah menyesali perbuatannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita hari-hari ini sedang menantikan janji Tuhan, baik engkau menantikan mungkin seorang keturunan, baik engkau menantikan pekerjaan baru, baik engkau menantikan bisnis baru, engkau menantikan perguruan tinggi yang baru, apapun engkau sedang nantikan janji Tuhan, saya hanya ingin berkata, tetaplah sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Terlebih kalau saudara-saudara sudah berdoa dengan cukup lama, tetapi Tuhan belum menjawab, saya mau katakan sabar dalam menantikan janji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan ketika kita sabar menantikan janji Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika kita menantikan janji Tuhan, bukan berarti kita lalu rebahan, ya, jadi kaum rebahan di kasur. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Ya, jangan hanya berdiam diri. Nah, persoalannya adalah Sarah melakukan bagian Sarah, tetapi itu melanggar firman Tuhan, tetapi itu menyalahi dan jahat di mata Tuhan. Masa Abraham malah disuruh nikah lagi? Masa Abraham disuruh punya istri kedua? Dan tentu cara-cara yang dilakukan Sarah adalah cara-cara yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita menantikan janji Tuhan, kita tetap juga harus melakukan bagian kita. Kita boleh melakukan cara kita. Tetapi ingat, di dalam melakukan cara kita, kita harus dalam koridor firman Tuhan. Contoh, kalau kita sedang menantikan sebuah pekerjaan baru, ya saudara-saudara harus melakukan apa yang bisa saudara-saudara lakukan. Silahkan saudara-saudara buat lamaran kerja, silahkan saudara-saudara datang ke perusahaan-perusahaan, tanya ke orang-orang apakah ada lowongan pekerjaan. Nanti dengan lakukan hal-hal itu, hal-hal yang seharusnya saudara-saudara lakukan dan benar, saya yakin dan percaya selalu ada jalan, selalu ada berkat Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Seperti kemarin ada seseorang hamba Tuhan, rekan dari MPW Pati saudara-saudara, tiba-tiba malam-malam chat saya. Dia tanya, Pastor Yuel, boleh minta tolong info lowongan pekerjaan. Saya katakan, loh kenapa Bu? Bukannya Ibu kan sekarang jadi pendeta, bukannya Ibu kan sekarang sudah nyaman. Kenapa kok malah cari pekerjaan baru? Saya kira ada sesuatu saudara-saudara. Tetapi Ibu ini berkata, oh tidak, saya ini ingin mencarikan anak saya pekerjaan. Dan tahukah saudara-saudara, sebelum Ibu itu WA, beberapa hari sebelumnya saya ada dapat brosur lowongan pekerjaan. Dan saya tahu, oh kebetulan sekali beberapa hari lalu saya dapat brosur lowongan pekerjaan di WA. Dan lalu saya forward brosur itu ke ibu tersebut.
Dan apa yang terjadi? Ibu itu berkata, terima kasih Pastor Yoel, terima kasih ini kesempatan. Nanti saya akan berikan kepada anak saya dan doakan semoga anak saya dapat keterima kerja. Ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita melakukan cara kita, tetapi selama cara kita itu benar, selama cara kita tidak ngawur, saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Tetapi kalau kita lagi cari pekerjaan, ya lalu kita mulai nganggur, ya kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya di rumah, kita cuma berdoa, ya kita nantikan janji Tuhan, nanti ada orang tiba-tiba WA, ada orang tiba-tiba SMS, kita berharap hal-hal yang ajaib seperti itu. Saudara-saudara, saya katakan susah sekali untuk saudara-saudara cepat mendapat pekerjaan. Mungkin bisa iya terjadi, tetapi saudara-saudara akan sangat-sangat lama sekali saudara-saudara mendapat pekerjaan. Yang seharusnya rencana Tuhan mungkin di hari atau minggu berikutnya Anda dapat pekerjaan. Tapi karena Anda tidak melakukan bagian Anda baru mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian dapat pekerjaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, bukan berarti Anda tidak boleh melakukan cara saudara-saudara saat menantikan janji Tuhan. Anda harus melakukan cara saudara. Anda harus melakukan bagian saudara sehingga saudara-saudara boleh menggenapi janji Tuhan. Tetapi ingat, cara-cara yang saudara-saudara lakukan jangan sampai melanggar firman Tuhan. Jangan sampai bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita melakukan cara-cara yang bertentangan dengan Alkitab, itu akan membuat kita menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, biar firman Tuhan siang hari ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa, kita akhiri menara doa siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami diajar untuk tidak hidup seperti Sarah yang memakai cara-cara yang salah dalam menantikan janji Tuhan. Berikan kami kesabaran Tuhan, untuk kami dapat menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan berikan kami juga kemauan untuk kami bergerak melakukan bagian kami. Yang tentu kami percaya Kau berikan kami hikmat agar apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan firman-Mu. Apa yang kami lakukan tidak melanggar kesucian-Mu ya Bapa. Dan biar kami semua, kalau kami sudah melakukan bagian kami sabar menantikan janji Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati dan menggenapi janji-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pemirsa Menara Doa yang sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir. Setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus, Engkau memberkati juga satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi beban hidupnya, hamba-Mu yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menjadi pembela dan Engkau yang akan membawa setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Mari yang kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah selesai menara doa. Dan saya yakin dan percaya bagi setiap Bapak Ibu Saudara saya diberkati, jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Dan setiap kita saya yakin dan percaya akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai bertemu di esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.